semuanya kearifan lokal. Padahal kan kebanyakan ini aku tidak menepis yang lain, tapi kan seperti kalau di UIN sendiri itu kan kebanyakan dari Sumeneb. Sumeneb ini kan negara kepulauan. Sumeneb itu punya lebih 120 pulau. Tapi sangat sedikit yang menulis tentang laut. Semuanya fokus ke daratan. Tembakau, kerapan sapi, sapi sono. Pasti fokus ke daratan. Nah ini mungkin lautnya dia nulis tentang roman, cuma nyepil aja gitu. Senja yang tenggelam di lautan itu kan. Maksudnya dia tuh tidak nulis tentang kehidupan manusia pesisir. Nah itu yang kurang menurutku. Sayang dan laut. Sebenarnya kan saya itu kan nulis dari 2007 lulus 2013. Itu kayaknya yang benar-benar intens nulis sastra itu mungkin sampai semester 9 atau 8 gitu. Kalau berbicara ke kutub tadi ya, karena di sana mungkin 80% orang Madura. Kalau zamanku dulu itu justru sedikit yang nulis sastra waktu itu. Jadi mungkin perbandingannya mungkin 40-60 ya. Mungkin dulu ya kalau mungkin kenal kayak Rahem itu angkatanku itu. Rahem, BJ mungkin nulisnya nyampur ya sama yang non fiksi. Tapi kebanyakan memang angkatanku waktu itu di kutub itu kebanyakan bukan sastra justru. Mungkin karena dulu realistis ya. Nah makin kesini dengar dari teman-teman justru kembali ke yang dulu. Justru sekarang yang banyak sastra. Aku justru sebenarnya nggak punya basic sastra dulu. Dulu waktu sekolah itu lebih fokus di pengikut teater sebenarnya. Jadi waktu ke Jogja itu tujuannya cuman belajar teater, kuliah, belajar gitar, nulis. Ini nulis nggak tahu mau nulis apa ini. Nggak tahu nulis apa. Nah waktu itu ketemu Cak BJ, terus Cak BJ itu udah kamu nggak usah ikut teater, kamu fokus nulis saja. Akhirnya nulis, nggak ikut teater. Nah, kenapa nulis puisi? Ini awalnya nulis puisi itu karena mungkin lingkungan ya. Karena waktu itu pertama kali ke Jogja itu ada di kosnya Rahbini sama Alarwa, Cipulak lah kalau tahu. Di samping sama teman-teman kutub. Ya akhirnya ikut lingkungan lah. Ikut lingkungan pada akhirnya. Akhirnya sampai ke semester 3 4 itu nulis puisi. Semester 2 sampai 3 semester nulis puisi. Tapi setelah itu kok ini kok nggak bakal maju-maju ini kalau nulis puisi terus. Dalam konteks ekonomi ya, karena waktu itu puisi tiap minggu paling dikit honornya. Sementara yang lain kan kesempatannya banyak kan, terutama yang dulu resensi esai. Akhirnya merambah ke resensi, cerpen. Akhirnya ini makin meninggalkan puisi ini. Mungkin teman-teman juga gitu, karena mungkin dulu itu kalau teman-teman ditanya kenapa suka nulis sastra, itu pasti jawabannya dua, hobi, faktor ekonomi. Karena dulu kan ada beberapa media di Jogja yang banyak menyediakan honor kan, orang Minggu Pagi, KR, terus Harian Jogja dulu, terus bergeser ke Solo ada Joglo Semar, Solo Pos, dan mungkin di Jogja kayaknya sekarang cuma tinggal KR. Kalau masa sekolah dulu, karena aku ini berasal dari pesantren yang antah berantah, maksudnya yang dulu kalau di Sumeneb Madura itu kan yang terkenal kan Al-Amin sama Perinduan. Al-Amin sama Anokoya. Mungkin kalau teman-teman alumni Anokoya, ya mereka di sana sudah punya dasar untuk ke Jogja, untuk teman Anokoya. Pasti sudah mengenal Dizwe Imron, karena Dizwe Imron, Abdul Hadi WM, Jamandir Rahman, dan yang lain-lain. Karena di sana kan horizon masuk. Nah bagi kami yang di Sumeneb bagian timur, itu yang paling dikenal paling cuman Pak Dizwe Imron. Faktor geografis, cuma beda kecamatan. Itu aja toh. Mungkin yang dekat itu, karena ya akses itu tadi, akses majalah, akses buku. Yang paling kali Pak Dizwe Imron. Karena faktor geografis tadi, perjalanan cuma 1 jam. Jadi mungkin teman-teman dulu kalau di OSIS
bikin mading atau majalah itu pasti ke Pak Desy Imron karena dekat, jalan kaki pun nyampe. Tapi kalau untuk yang lain tuh kayaknya aku aja tuh kayak jujur aku ya, Jamali Rahman, Abdul Wahid WM, terus ke Jogja tahunya, asli ke Jogja. Mungkin kalau teman-teman yang alamin Anokoya mungkin udah dari sana. Ini kan lembagaku sama Anoko ini kan jauh ini kayak langit dan bumi ini. Mungkin ke Jogjanya bareng-bareng, mungkin yang dari Anokoya alamin sudah punya dasar ke Siti Mangkuban. Kalau aku justru dasarnya di sini. Nah itu sebenarnya yang menginspirasiku dulu itu bikin arsip prosa Madura sama temanku Toyo. Karena aku ingat dulu waktu itu ingin menepis anggapan bahwa Madura, dulu ada istilah begini, Madura terlalu banyak melahirkan penyair. Nah aku ingin menepis itu bahwa orang Madura ini bukan hanya nulis puisi, tapi juga banyak yang nulis cerpen, novel. Tapi mungkin ya tidak terkenal para penyair di Madura. Nah contohnya sekarang kan yang paling populer di Madura Muna Masyari, ya kan? Yang beberapa kali, yang tahun berapa kemarin? 2020 kayaknya ya, tapi Kompas. Nah itu kan bisa menepis anggapan. Nah tapi kalau sekarang aku nggak tahu karena pertama mungkin sekarang dulu media banyak kan, lokal. Kalau untuk region Madura sendiri mungkin cuma ada Rada Madura, ya kan, Rada Madura. Mungkin mereka untuk bersaing di nasional untuk yang para adik-adik yang baru semester awal ini juga bingung mungkin ya, mau ngirim ke nasional mungkin sulit, yang lokal mungkin cuma ini dan sedikit yang menjaga honor kan. Kalau dulu kan kayak angkatanku itu kan pasti yang dibidik media yang berhonor. Nah makin sini makin masuk dunia internet ini susah ini. Itu sebenarnya dulu yang mengawali arsip itu Selendang Sulaiman. Mungkin teman-teman penjara Jogja udah pada tahu ya. Dulu dia ngarsip puisi-puisi teman-teman Madura di website itu 2000 berapa ya? Kalau nggak 2015 atau 2015. Nah terus habis itu Selendang itu, ayo kamu kan harus cerpen, kenapa nggak bikin arsip cerpen? Ntar dulu kataku. Sok sibuk lah ya, sebenarnya nggak sibuk sebenarnya. Nah akhirnya beberapa tahun kemudian waktu itu kebetulan kan waktu itu kan sudah bermunculan teman-teman dari Madura yang nulis cerpen berbahasa lokal, berbahasa Madura. Waktu itu ada isu bahwa majalah Joko Tole di Jawa Timur tuh mau dihapus lah ya. Padahal itu yang menyediakan ruang untuk para penulis berbahasa Madura. Nah akhirnya waktu itu, ayo kita bikin pengarsipan juga. Tapi nah ini pertama tujuannya yaitu, yang kedua biar teman-teman yang di Madura tahu bahwa orang Madura tidak hanya nulis puisi, juga ada yang nulis cerpen ini dan segala macam. Akhirnya waktu itu sama Ridho kayaknya waktu itu, udah jangan arsip cerpen, prosa aja. Akhirnya prosa ini kan umum sebenarnya maknanya kan. Ya akhirnya ya itu bikin rubriknya di dalam itu cerpen itu berbahasa Indonesia, berbahasa Madura, resensi, naskah drama. Dan bermula dari website sebenarnya waktu itu, website. Ya terutama untuk menampung teman-teman yang nulis cerpen berbahasa lokal. Biar aku juga bisa belajar, meskipun sampai sekarang tidak fasih gitu. Sejauh pembacaanku sih, kalau teman-teman Madura yang tinggal di Madura itu masih mungkin 90% itu pasti kearifan lokal. Nah kalau teman-teman Madura yang di luar, terutama di Jogja, nah itu sudah mungkin perbandingannya ya kadang nulis tentang Madura, tapi kebanyakan yang tema-tema luar itu. Cuman aku lihat makin kesini kok makin dikit gitu, makin dikit.
Ya mungkin pertama yang mereka sasar mungkin ya media ya. Kalau di Jawa Timur ya Rara Madura sama sama Joko Tole. Yang kedua itu mentoknya tuh dibukukan. Dan pada akhirnya kayak beberapa tahun yang lalu itu tuh dia tuh ini biasanya diikutkan festival. Contohnya yang Rancage yang di Jawa Barat itu. Nah, seharusnya ya menurutku ya, dengan teman-teman itu yang beberapa teman-teman harus berbahasa lokal, yang apalagi ikut festivalnya itu bukan di Madura tapi di Jawa Barat. Ya seharusnya empat Pemda ini di Madura ini seharusnya bikin, meskipun tidak memberikan penghargaan, seharusnya bikin apa ya? Bukan alternatif, bikin semacam media lah mungkin ya. Wadah untuk bagi teman-teman yang nulis bahasa lokal. Nah ini kan aneh. Siapa yang berbahasa Madura dapat penghargaan dari Jawa Barat. Ini bukan Jawa Timur loh ya. Bukan dari apalagi Madura. Ini dari Jawa Barat. Ini kan aneh. Masa dapat penghargaan dari luar gitu. Meskipun misalkan pemerintah melalui kalau di sana mungkin DKS ya, meskipun tidak, bingung mau ngasih wadah mungkin ya. Ya seharusnya bikin apa gitu. Biar mereka tuh tidak cuma nyasar Rara Madura, Joko Tole, buku. Kalau buku pun kan ada biayanya, Pak. Kemarin itu ada salah satu temen itu DM, bukan DM karsip ya, DM ke pribadi itu. Dia nulis puisi, cuma bingung. Dia nanya, "Kak, ini aku punya puisi, cocoknya ini dikirim ke media atau dijadikan konten?" Nah ini kan sebenarnya pertanyaan ini kan sebenarnya udah kebingungan. Dia mau dikirim, bingung mau dikirim kemana, terus pasti dia juga nyari media yang berduit, sementara yang berhonor sekarang tinggal apa? Mungkin kalau mau nyasar ke nasional, mungkin mereka juga mikir, wah ini sainganku para sesepuh semua ini. Ya bingung gitu mungkin. Akhirnya ya mungkin, nah ini yang menarik kayak Ija Imaji itu kan menarik. Jadi teman-teman UAD itu banyak yang menulis juga, tapi sasarannya bukan hanya untuk ke media, tapi divisualisasikan kan, dijadikan film. Nah mungkin itu juga yang harus dilakukan oleh terutama teman-teman yang dari Madura itu. Apa ya, cari alternatif. Mungkin ya yang secara tidak sadar dirasakan teman-teman itu sebenarnya dari lingkungan keluarga sebenarnya. Ini yang kurasakan ya. Karena kayak nenekku itu, dia itu pinter bukan bersenandung. Apa ya kalau di Jawa itu ya, semacam pantun Madura gitu. Dan itu spontan. Dan itu indah. Dan ya mereka kan nggak mungkin baca buku, Pak. Bahkan mereka tuh kayak nenekku tuh buta huruf, nggak bisa baca. Tapi pinter berpantun. Itu mungkin juga ini dari kalau apa namanya lingkungan, kayak misalkan kalau ada acara pengajian itu kan, itu biasanya kan pakai bahasa Madura halus. Nah di situ biasanya ini penceramah yang keren ini. Nah di sana dia tuh menyisipkan apa ya, kayak menyisipkan bahasa Madura kayak pantun lah ya. Iya seperti itu, kayak mereka bersenandung, tapi dengan tetap pakai bahasa Madura. Mungkin juga pengaruh lingkungan Madura yang dipagari pesantren mungkin juga berpengaruh ya. Tapi kalau aku sendiri justru aku dulu nulis puisi kayaknya nggak ada yang tema Islam. Nggak ada tema Islam. Cuman kalau aku boleh mengkritik itu juga dulu waktu aku dimintai keterangan sama mahasiswa UI itu, yang sebenarnya apa yang kurang dari Madura, tema tentang sastra lah ya, baik puisi dan cerpen. Ada sebenarnya beberapa yang belum digarap. Jadi aku lihat teman-teman aku sendiri juga ya. Kalau aku lihat karya-karya aku tuh, itu kebanyakan pasti temanya pasti kearifan lokal.
kalau nggak budaya, sosial dan segala macam. Justru yang menurutku selama ini jarang ku baca itu temanya itu justru tentang sains dan laut. Itu nyaris belum ada. Kalau laut, mungkin yang mewakili cuma Pak Deswa Imron. Pak Deswa Imron mungkin kalau untuk cerpen mungkin Kak Mahwi ya. Tapi kan itu nggak ada. Semuanya kearifan lokal. Padahal kan kebanyakan ini aku tidak menepis yang lain, tapi kan seperti kalau di UIN sendiri itu kan kebanyakan dari Sumeneb. Sumeneb ini kan negara kepulauan. Sumeneb itu punya lebih 120 pulau. Tapi sangat sedikit yang menulis tentang laut. Semuanya fokus ke daratan. Tembakau, kerapan sapi, sapi sono. Pasti fokus ke daratan. Nah ini mungkin lautnya mungkin dia nulis tentang roman, cuma nyepil aja gitu. Senja yang tenggelam di lautan itu kan. Maksudnya dia tuh tidak nulis tentang kehidupan manusia pesisir. Nah itu yang kurang menurutku. Sains dan laut.